Baik ya, terima kasih sekali tentunya kita di sore hari ini bersama-sama di Ruang Masyarakat Ketemu 2024. Kami minta tepuk tangannya. Iya, mari berkenalan dengan berbagai prajurit Nyutran. Prajurit Nyutran berasal dari Madura karena hubungan baik antara Keraton Mataram era Sultan Agung dengan Adipati Cokroningrat dari Madura. Maka dikirimkanlah berbagai seiring dengan perjanjian Giyanti atau Kalian Nagari yang membagi kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka wilayah pusaka, Karya dan hal lain termasuk secara terhadap warga yang mempunyai kemampuan setara. Nah, berbagai prajurit Nyutran ini mempunyai nama tombak Kanjeng Kiai Trisula, bendera Patma Sri Kresno dan Podang Isepsari. Alat musiknya bisa kita lihat terompet, seruling dan tanggul atau genderang. Senjatanya panah, bawa atau lembing, senjata api dan tombak. Untuk seragam Bareng bakar motor. Yuk. Tegap. J, ini tadi yang disebutkan dengan benderanya Patmo Sri Kresno dan Podang Isepsari. Dua bendera ini ya Bapak Ibu, para bergaul ini minta foto bersama terlebih dahulu Ibu dengan Ibu Kepala Dinas dan juga narasumber yang bakal ngobrol dan mungkin yang para tamu undangan mau dipersilakan untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Oh, Bapak malah minggir Bapak, prajurit komandannya loh Bapak. Tidak apa-apa Pak, jajar sama Bu Yenti mau nggak Pak? Nah, tapi jangan dipedang loh Pak. Oh, atas itu. Aduh, jangan berhenti Pak ya. Ini budayaku. Yeay, kita beri tepuk tangan untuk bergaul prajurit Nyutran. Moga-moga, terima kasih. Ini ya namanya juga bapak-bapak selalu menampilkan bajunya ya. Bu, kenapa sih kita ngomongin dari kemarin wastra, kemudian wayang, terus sekarang keris? Ini kan kadang-kadang keris kan bapak-bapak sekali ya, enggak ya Bu ya? Justru nanti juga mungkin akan disampaikan kaitannya dengan pakem. Ini biasanya yang difungsikan atau dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan pada masa itu, sekarang juga dipakai. Jadi kalau waktu itu memang kita bicara kaitannya dengan senjata untuk wanita, itu biasanya juga menggunakan senjata-senjata yang pakem, yaitu keris, tapi ukurannya lebih kecil gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Yang pasti kan tidak kelihatan jadi sebagai senjata, karena apapun pada waktu itu bisa dimanfaatkan atau difungsikan sebagai senjata. Contohnya juga tusuk konde, dulu juga dipakai. Jadi jepitnya ya saya difungsikan sebagai senjata. Jadi yang pasti bahwa rumah tahun ini memang kita temanya ada kuasa wanita Jawa. Ini bagaimana kemudian peran-peran perempuan yang kontekstual juga untuk saat ini, bagaimana kemudian mereka punya secara profesional, kemudian juga
bagaimana mereka di masyarakat saat ini dengan peran-perannya, dan juga bagaimana mereka perempuan-perempuan menempati ruang-ruang atau media-media yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di masa lalu itu kita bicara tentang fisiknya, bendanya, tapi kemudian implementasinya di saat ini bagaimana kita bisa melihat perempuan wanita di saat ini dengan segala perannya gitu ya. Jadi makanya apa namanya pameran kuasa wanita Jawa ini kan kita untuk materi atau konsernya itu ada keris, kemudian ada batik, kemudian juga ada wayang. Nah, batik itu sendiri pada saat itu mungkin juga masih relevan dengan. Baik, saat ini saya sudah kayaknya harus melempar mic ini, tapi jangan khawatir, nggak sakit lemparannya ya. Saya akan melempar, kepean saya nggak tergeser, Mbak Dona sebelah mana ya? Nah, kita akan bicara tentang pesona keris. Bapak Ibu di sini semuanya merupakan tandeman dari keris ini. Punya keris berapa ya rata-rata? Nggak punya? Oh, cuma suka aja? Oh, cuma 2 Pak? Lo berapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Kayaknya kurang semangat ini, sekali lagi bapak-bapak. Salam budaya. Matur nuwun. Keris dianggap hanya sebagai budaya orang Jawa. Jadi ini kesukuan, ya. Kesukuan atau primordialismenya masih kental, sehingga ini kurang mewakili posisi keris yang sesungguhnya. Pada prinsipnya hampir di seluruh wilayah Indonesia kita bisa menemui budaya keris sebagai sebuah artefak masa lalu, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Bali, di Lombok, juga sampai di Sulawesi. Setidaknya ada 7 daerah yang memiliki budaya keris dengan ciri kekhasannya masing-masing. Kemudian yang kedua penting juga untuk kita ketahui, tadi sudah sampaikan 25 November 2005 budaya keris kita sudah diakui dunia, UNESCO dalam hal ini PBB, sebagai masterpiece, sebagai mahakarya, warisan budaya dunia yang bersifat tutur, bersifat oral. Jadi saat itu budaya kita memang masih budaya tutur, belum tertulis ya, yang bersifat tak benda. Di sana ada kawruf, tadi sudah kita singgung sedikit, ada kawruf metalurgi tradisional, kemudian juga tadi ada nilai filosofi, kemudian di Jogja juga ada nilai yang lebih kental lagi. Jadi ketika anak kita hitam, itu juga disangoni keris, ketika menikah juga diparingi keris oleh romonya, dan lain sebagainya, menyertai tahap-tahap kehidupan masyarakat. Jadi betul-betul nilai-nilai keris itu yang bersifat tak benda, lestari ada di bumi kita Indonesia. Akan tetapi karena sifat yang tak benda itu melekat pada bendanya, sehingga tentu untuk melestarikan tak bendawinya kita juga tentu harus melestarikan bendanya. Kalau bendanya tidak ada, mungkin nilai-nilainya nanti juga akan lenyap seiring zaman. Kita apresiasi dari teman-teman kita di Imogiri, kemudian di Pandak juga sudah mulai ada empu-empu baru yang membuat keris era-era sekarang dengan pakem sesuai dengan masa lalu. Artinya bukan hanya melestarikan keris yang sudah ada, tapi sifat pelestarian juga menciptakan keris-keris yang baru. Kemudian selanjutnya ada keris-keris yang dihias dengan emas. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan nanti slide-nya bisa kita lihat betapa indahnya, betapa indahnya sebagai bukti dari pemuliaan
dan pengakuan akan nilai keris. Banyak keris-keris yang dihias dengan emas, jadi betul-betul emas, jadi bukan emas-emasan atau polesan, bukan. Jadi di sana memang betul-betul emas yang dibuat lempengan, kemudian ditata dibentuk dengan bentuk-bentuk naga, bentuk-bentuk lunglungan. Nah, ini selaras dengan nilai budaya yang ada pada batik. Ya. Batik tadi juga mengenal ada motif wahyu tumurun, ya. Kemudian motif daun-daunan. Di keris pun juga ada banyak motif-motif lunglungan, sulur-suluran, juga ada motif pamor wahyu tumurun. Ya. Jadi ada nilai filosofi yang harus kita pahami bersama, bahwasanya nenek moyang kita ini sangat meyakini, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat adiluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Bunda Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti SOSMM, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang wonten sedaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya di sini akan menerangkan atau memberikan bahwa warung keris di Jakarta itu ada beberapa macam dan ada kayu apa yang bagus seperti itu. Jadi di sini untuk keris kayu Jakarta itu konsepnya namanya Duduk Ati Ngayang Batin. Itu maksudnya keris kayu Jakarta itu sederhana, akan tetapi kalau dilihat mengetuk hati. Semakin dilihat semakin bagus, semakin menarik hati. Kalau untuk keris Surakarta itu namanya Duduk Ati ataupun bisa disebut macak baris. Itu yang dimaksudkan begitu keluar itu sudah macak, sudah mobil seperti itu. Sudahi obrolan kita sore hari ini. Terima kasih sekali. Saya Diana pamit dan matur nuwun.